37. Rangkuman bab 36 sebelumnya sangat lucu ya guys. Wira difitnah sama penduduk desa kalau dia pergi ke tempat Ejir Kiwil selama 3 hari untuk bersenang-senang. Sementara sebenarnya dia sedang membuat pedang rahasia. Dan hari ini dia di bab 37 ini dia kembali ke desa. Hal apa yang terjadi padanya? Simak kisahnya. Bab 37. Tim penjual ikan telah kembali ke desa. Anak-anak langsung melarikan diri ketika melihat Wira. Beberapa bahkan langsung menangis ketakutan. Para wanita muda yang melihat Wira langsung wajahnya memerah dan berusaha menahan tawa. Warga desa melihat Wira dengan penuh kagum sekaligus ketakutan di pandangan mereka. Di sisi lain, Agus langsung pergi begitu saja ketika melihat Wira. Ia tidak lagi mencemoohnya seperti sebelumnya. Setelah makan, tim penangkap ikan langsung mengadakan pertemuan tanpa kursi, meja, atau ruang rapat. Sekelompok orang itu hanya berdasarkan di halaman Wira, sebagian besar berjongkok, sementara beberapa orang lain langsung duduk di tanah. Wira duduk di depan pintu, di kedua sisi duduk 4 anggota tim utama yaitu Hasan, Sony, Danu, dan Dodi. Di posisi yang lebih jauh lagi ada Sofyan, Said, Surya, Herman, Hamid, dan beberapa paman dari keluarga Darmadi. Semakin dekat hubungan mereka, semakin dekat kedudukan mereka dengan duduknya mereka dengan Wira. Para warga desa tahu sendiri posisi mereka masing-masing. Lebih dari 30 warga desa duduk di halaman membentuk lingkaran besar, seperti pertemuan besar. Dan beberapa warga desa di luar halaman yang ingin menyaksikan keramaian dan diskusi itu. Beberapa dari mereka adalah keluarga yang anggotanya menjadi tim penangkap ikan. Sementara yang lain hanya warga desa yang FOMO saja, ikut ada apa sih, gitu kan. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah menangkap lebih dari 1.500 kg atau 1,5 ton ikan dan menjual 1.200 kg dengan total pendapatan mencapai 83.000 gabak, sesuatu jumlah yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan bagi warga desa. Melihat semua orang ini melakukan rapat, warga desa lainnya ikut merasa gembira, tetapi juga merasa tegang. Wira yang sekarang sudah berbeda dengan dirinya dahulu. Dalam hanya waktu beberapa hari, dia sudah berubah menjadi orang terkuat di desa. Dia kini dikenal sebagai orang yang paling kejam di desa Primola. Wira berjalan ke tengah lingkaran dan tersenyum kepada warga desa. Saudara-saudara, selama 5 hari ini, kalian semua telah bekerja sangat keras. Kalau ada masalah dengan penangkapan ikan, mari kita bicarakan di sini. Warga desa saling menatap satu sama lain. Mereka tidak berani berdiri atau berbicara melihat Wira. Saudara, kita semua adalah keluarga. Kalau ada masalah, harus dibicarakan. Dengan menggabungkan kecerdasan dan kekuatan kita semua, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Wira memberikan semangat dan mulai memanggil nama. Paman Hasan, sebagai ketua tim, silahkan kau bicara lebih dulu. Hasan berdiri dengan berjalan ke tengah lingkaran. Melihat wajah-wajah tetangganya yang memandangnya, dia yang tidak pernah gentar menghadapi ribuan tentara, tiba-tiba saja merasa sangat gugup dan kewalahan. Hasan terdiam sejenak dan sebelum membuka suara, Wira, hidup kami sekarang ini agak kesulitan. Apa kau bisa memberikan sedikit uang muka kepada kami? Seisi halaman yang terdiri dari 30 warga desa itu sontak menahan nafas. Tanpa disadari, mereka memandang Wira dengan penuh harapan. Upah terendah mereka bergabung dalam tim penangkap ikan adalah 1.000 gabak, dan yang tertinggi adalah 2.000 gabak. Namun sampai saat ini mereka belum menerima uang sama sekali, sehingga kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya. Maka dari itu, Paman Hasan mengajukan agar gajinya dibayar terlebih dahulu. Bahkan, mereka harus makan lebih banyak agar bisa kuat bekerja. Pengeluaran mereka menjadi semakin besar, tetapi istri dan anak mereka malah semakin kekurangan makanan. Hasan melihat keadaan ini merasa cemas karena tidak yakin bahwa Wira akan setuju dengan usulnya ini. Dia melihat banyak warga desa yang membahas masalah ini secara pribadi namun tidak berani mengungkapkannya. Jadi Hasan merasa hal ini patut diangkat dalam pertemuan kali ini. Wira tersenyum sambil berkata, apa semua orang setuju dengan usulan Paman Hasan? Setuju, untuk teriak para warga desa. Lalu apalagi yang kita tunggu? Kalau ada hasil yang baik, semuanya harus tepuk tangan merayakannya. Wira memimpin semua warga untuk bertepuk tangan. Suara tepuk tangan pun bergema prok prok prok. Melihat semua orang bersorak dengan semangat, Hasan merasa sedikit bingung. Sebuah perasaan yang aneh muncul di dalam hatinya. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tetapi rasanya sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya Danu, Dodi, dan Sony masuk ke rumah untuk mengambil uang, lalu bagikan kepada semua orang ya. Wira berbalik dan masuk ke dalam rumah. Mulai sekarang, gaji bulanan akan dibayar di muka pada awal bulan dan akan diberikan bonus pada akhir bulan. Kita akan gajian 2 kali dalam sebulan. Mendengar ini, Danu, Dodi, dan Sony segera mengikuti Wira masuk ke rumah dan mulai memindahkan koin perunggu. Para penduduk desa sangat terkejut. Belum pernah ada orang yang membayarkan gaji di muka sebelumnya. Pada umumnya, zaman ini, orang harus memeras keringat dan darah mereka baru digaji. Bahkan para bos-bos di luar sana saja yang seringkali menunda pembayaran gaji untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Wira tidak hanya membayar gaji di muka, tetapi juga berencana memberikan bonus pada akhir bulan. Benar-benar orang yang baik hati.
ujar para warga. Sementara itu Agus yang sedang mendengarkan di samping tembok menggelengkan kepalanya dengan frustasi. Dasar pecundang ini, sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan para pekerja. Dia terlalu memanjakan mereka. Kalau kau tidak menahan gaji mereka, mana mungkin mereka akan bekerja keras untukmu? Itulah pikiran dari Agus. Terdengar suara ketika orang itu yang membagikan gaji pada pekerja. Nih, buat kamu 1.000 gabak. Nih, 2.000 gabak buat kamu. Nih Pak, buat kamu Pak. Semangat ya buat gacanya. Terus ya, ini buat kamu 2.000 gabak, 3.000 gabak. Dan selesailah chapter 37 di mana Wira sudah kembali ke desa dan menerima usulan dari Paman Hasan untuk membayar gaji lebih dulu sebelum pekerjaan dilakukan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.